Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang nanti malam terakhir. Penerima manfaat PKH, BPNT, dan juga BST wajib tahu ya. Dan ada satu aturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menguntungkan bagi keluarga penerima manfaat PKH. Nah, kira-kira satu aturan yang menguntungkan keluarga penerima manfaat PKH ini apa? Dan kira-kira nanti malam yang terakhir ini tentang apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang nanti malam terakhir sahabat YouTube. Nah, kira-kira yang nanti malam terakhir ini apa? Penerima PKH, BPNT, dan juga BST ini wajib tahu ya. Dan juga ada satu aturan ya yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menguntungkan bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Nah, kira-kira satu aturan yang menguntungkan bagi keluarga penerima manfaat PKH ini apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saya telah mendapatkan surat ya ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun kira-kira isi suratnya apa? Simak terus ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, akhir-akhir ini banyak sekali fenomena di media sosial ya, di YouTube, di surat kabar online, bahkan di media-media besar, media-media televisi. Ini yang lagi viral adalah terkait dengan pungli ataupun potongan bantuan sosial. Nah, sahabat itu, ini banyak sekali di lapangan ya, banyak sekali di media-media ini yang mungkin banyak juga yang masih kurang paham terkait dengan bantuan sosial ini memiliki pendamping sendiri-sendiri. Ini yang perlu saya sampaikan, jadi pendamping PKH ini ya adalah pendamping yang khusus mendampingi keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Sedangkan bantuan BPNT ya sahabat YouTube ini ada pendampingnya sendiri, yaitu namanya pendamping BSP, bantuan sosial pangan, yang mana dalam hal ini yang menjadi pendamping BSP ini adalah pendamping TKSK sahabat YouTube. Nah, ini sudah ada tupoksinya sendiri-sendiri, mulai dari proses pendampingan hingga proses perbaikan data. Ini yang melakukan ya masing-masing pendamping ini sahabat YouTube. Ketika waktunya pemutakhiran data penerima manfaat PKH, ini yang melakukan ya pendamping PKH. Ketika ada sesuatu hal yang perlu dibenahi di BPNT, ya misalkan ada penerima yang tidak cair ataupun penerima bantuan BPNT yang mungkin bantuannya saldonya 0, nah ini yang berhak mengecek, berhak mengurus, ya ini adalah yang bisa membantu adalah pendamping BSP, yaitu pendamping TKSK sahabat itu. Jadi di lapangan ini harus dipahami benar-benar. Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH ini terutamanya banyak sekali kan penerima PKH ini yang sekaligus menjadi penerima bantuan BPNT. Nah, ini bagaimana cara mengurus ketika bantuan BPNT-nya bermasalah? Ya tetap ngurusnya ke pendamping TKSK, pendamping BSP sahabat YouTube ya. Jadi tidak ke pendamping PKH-nya. Mungkin ketika sahabat YouTube ini lapor ke pendamping PKH ini sifatnya hanya membantu melaporkan ke pendamping TKSK-nya. Jadi seperti itu sahabat YouTube. Namun alangkah baiknya ketika sahabat YouTube ini juga langsung lapor ke pendamping TKSK-nya supaya lebih ngerti juga ini permasalahannya seperti apa. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Perlu diingat pendamping PKH ini adalah pendamping khusus bantuan PKH, program keluarga harapan. Jadi bukan semua bantuan sosial yang ada di masyarakat ini yang mendampingi adalah pendamping PKH, bukan ya sahabat itu. Pendamping BPNT ada sendiri. Pendamping BST ya, pendamping BST ini di lapangan ya sahabat itu. Ini untuk urusan data ya, ini perbaikan pun ini melalui operator 6MG ya sahabat itu. Namun untuk pengurusan mungkin pelaporan dan lain sebagainya mungkin ya antara operator 6MG dan mungkin ada pendamping yang lain.
Namun kalau PKH mengurusi BST ini kayaknya tidak mungkin ya sahabat YouTube, karena memang sudah jauh sekali ranah bantuannya ini sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu mungkin sekilas gambaran penting, karena fenomena di akhir-akhir ini banyak sekali yang mengatakan pendamping BPNT ini juga pendamping PKH, pendamping BST ini mengarahnya ya pendamping PKH. Jadi bukan ya sahabat YouTube, ada sendiri-sendiri. Jadi ini harap dimengerti. Dan kalau seandainya memang ada di lapangan ini ada suatu ketidakbenaran ya, ada pungutan dan sebagainya, ini harap ini dipastikan dulu ya, dipastikan dulu. Bisa jadi ini ada oknum ya mengatasnamakan pendamping, padahal pendamping ini tidak tahu menahu ya. Jadi ini tetap jalin komunikasi dengan pendamping PKH-nya, karena apapun permasalahannya ini pasti bisa diselesaikan, pasti ada solusi yang terbaik sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu terkait dengan gambaran awal fenomena di akhir-akhir ini yang viral. Saya mohon ini kesadarannya. Dan terkait dengan informasi pada video kali ini, nanti malam adalah malam terakhir. Nah ini terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan perbaikan 6NG untuk periode bulan ini ya, periode bulan Juli ini terakhir nanti malam jam 12, yaitu tanggal 31 Juli tahun 2021 sahabat YouTube ya. Jadi mungkin ini bagi operator 6NG, pendamping TKSK, pendamping PKH, yang mungkin ini karena masing-masing ini punya tupoksi sendiri-sendiri. Kalau yang bermasalah ataupun yang perlu diperbaiki ini adalah datanya PKH, maka yang memperbaiki adalah pendamping PKH. Namun yang bermasalah ini adalah data BPNT, maka yang memperbaiki adalah pendamping TKSK. Dan apabila yang bermasalah ini adalah data penerima BST, maka yang memperbaiki adalah operator 6NG. Jadi sudah ada pembagiannya sendiri-sendiri sahabat YouTube ya. Dan nanti malam ini adalah terakhir, tepatnya jam 12, proses perbaikan DTKS melalui 6NG ya untuk periode bulan Juli tahun 2021 sahabat YouTube ya. Semoga perbaikan sudah selesai sehingga tidak lagi ada perbaikan-perbaikan, dan mungkin perbaikannya yang sifatnya rutinan ya, karena perbaikan data ini sebenarnya rutin dilakukan, seharusnya rutin dilakukan setiap 1 tahun 2 kali ya sahabat YouTube. Oke, kemudian masuk ke yang penting juga nanti malam ini adalah pengumuman giveaway khusus bulan Juli dari channel Diari PKH sahabat YouTube ya. Kembali lagi saya ingatkan, jadi kita nanti akan ambil komentar terbaik, komentar yang paling sesuai, yang paling membangun pada video yang view-nya paling besar, view-nya paling banyak di bulan Juli ini. Nanti malam kita umumkan ya sahabat YouTube. Jadi tetap pantau terus channel Diari PKH, siapa tahu sahabat YouTube ini adalah salah satu pemenangnya. Perlu saya ingatkan, juara pertama ini adalah Rp300.000, juara kedua ini adalah Rp200.000, dan juara yang ketiga adalah Rp100.000. Nanti akan langsung kita transfer ya sahabat YouTube. Oke, terkait dengan satu aturan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menguntungkan bagi keluarga penerima manfaat PKH, ini aturannya yang seperti apa? Nah, ini saya mendapatkan surat ya sahabat YouTube. Ini saya akan membacanya, ini terkirim pada tanggal 28 Juli tahun 2021 sahabat YouTube ya. Ini halnya adalah pencatatan verifikasi komitmen dan P2K2 di masa pandemi ya. Nomornya adalah 14-DI-01-7-2021. Nah sahabat YouTube ya, ini yang terhormat ini diuntukkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Terlampir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Terlampir juga, Korek, Korwil, Korkap, dan Korkot PKH di seluruh Indonesia sahabat YouTube ya. Kami sampaikan dengan hormat bahwa verifikasi komitmen dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 atau pertemuan kelompok ya sahabat YouTube atau FDS merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, benar sekali sahabat YouTube. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, di masa pandemi COVID-19, PKH sebagai bantuan sosial bersyarat diharapkan dapat tetap berperan aktif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan bagi KPM PKH. Yang kedua, verifikasi komitmen dalam PKH diharapkan dapat mencegah anak-anak dalam keluarga menjadi putus sekolah ataupun tidak mendapatkan layanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil dan anak balita dalam memperoleh imunisasi. Benar sahabat itu.
Yang ketiga, kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 tetap diperlukan bagi KPM untuk memperoleh penguatan khususnya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Benar sekali sahabat itu. Nah, yang keempat terkait dengan poin 2 dan 3 ya terkait dengan verifikasi komitmen dan juga P2K2 tadi, maka kegiatan verifikasi komitmen dan P2K2 harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Kemudian poin yang kelima, kami berharap saudara dapat memantau, memeriksa dan melaporkan pencatatan verifikasi komitmen dan P2K2 secara berjenjang yang merupakan bagian dari kinerja SDM PKH sehingga perubahan perilaku KPM PKH dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Dan ini yang paling penting sahabat YouTube ya. Jadi ini yang saya maksud. Ya, poin yang keenam ini adalah aturan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menguntungkan bagi KPM PKH. Nah, apa itu? Dalam situasi pandemi saat ini atau istilahnya force majeure ya, sahabat itu, apabila hasil pemutakhiran terdapat verifikasi komitmen dan P2K2 KPM PKH yang masih kosong atau belum di-entry, maka KPM PKH dianggap komitmen seluruhnya dan tidak diberi sanksi sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi inti dari surat ini adalah bahwasanya verifikasi komitmen kemudian P2K2 pertemuan kelompok itu tetap dilaksanakan di lapangan, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun di sini perlu ada batas-batasan ya sahabat itu, apabila di daerah itu pandemi ataupun di daerah itu banyak sekali yang terkena COVID, maka kan ini berisiko ya sahabat YouTube, akhirnya tidak dilakukanlah yang namanya verifikasi komitmen ataupun pertemuan kelompok P2K2 tersebut. Nah, ketika hasil pemutakhiran verifikasi komitmen ataupun P2K2 hasil akhirnya ini si KPM ini tidak komitmen ya, maka si KPM tidak diberi sanksi sahabat YouTube ya. Jadi dianggap seluruhnya komitmen, maka bantuannya tetap bisa diberikan sahabat YouTube. Jadi ini adalah satu aturan yang saya rasa ini menguntungkan bagi KPM PKH di masa pandemi ini. Dan mungkin banyak juga dari KPM PKH ini yang kangen akan pertemuan kelompok, serunya P2K2, FDS ya, serunya bermain peran, serunya tepuk-tepuk dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Namun apalah daya, di masa pandemi ini tetap kita harus menjaga kesehatan. Dan ketika kita memaksakan melakukan kegiatan tersebut dan yang akhirnya nanti kita terpapar virus COVID-19, ini kan juga berisiko bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita yang ada di rumah. Oke sahabat YouTube, itu ya informasi pada video kali ini. Jadi ini atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Keluarga Bapak Heri Krisritanto. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi penting pada hari ini. Perlu diingat ada 3 poin. Yang pertama adalah nanti malam adalah batas akhir pembenahan ataupun perbaikan data DTKS melalui 6NG untuk periode bulan Juli. Kemudian nanti malam juga ada pengumuman giveaway khusus bulan Juli dari channel dari PKH. Dan yang terakhir adalah satu aturan yang sangat menguntungkan bagi keluarga penerima manfaat PKH di masa pandemi ini, di mana aturannya adalah verifikasi komitmen dan P2K2 apabila hasil akhir pemutakhirannya si KPM ini tidak tercatat ya, sehingga mungkin pada kondisi normal dia akan terbaca tidak komitmen, namun di saat ini maka dianggap komitmen semua, sehingga bisa diartikan yang masuk itu atau penerima PKH ini bisa diberikan bantuannya sahabat YouTube. Artinya terbaca komitmen semua meskipun tidak melakukan verifikasi komitmen ataupun tidak melakukan P2K2. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.